Kita mempertanyakan tentang demokrasi, apakah masih berlaku, apakah masih pure demokrasi seperti definisinya. Demokrasi itu kan pemerintahan atas dasar rakyat ya, iya, untuk rakyat. Fox Day. Suara ya. Rakyat, suara Tuhan. Ya, tapi kita mesti bikin demokrasi baru. Suara pemimpin ya, ada di mana? gitu. Ada di mana-mana. Sekarang ada banyak di berbagai negara. Kita banyak demonstrasi di mana-mana. Iran tiba-tiba penduduknya demo nggak berhenti-berhenti ya. Masalah hijab itu. Masalah cuman ya masalah karena hijab dianggap melanggar hak, sementara yang satu jadi Iran adalah negara, kita masuk aja langsung deh. Langsung aja. Jadi Iran adalah emang negara kita lagi ngobrol. Iran tuh negara teokrasi, berbasis Tuhan, ketuhanan gitu ya. Dan menganggap hijab adalah bagian dari melaksanakan perintah Tuhan. Sementara bagi beberapa orang hijab merupakan hak pilih individu gitu ya. Hak asasi. Hak asasi. Nah, kita tahu Iran ini sebelum tahun 79, sebelum Ayatollah Khomeini itu modern sekali. Reza Pahlavi ya. Betul. Nah, terus begitu masuk aliran yang sekarang ini yang dipimpin oleh Khomeini. Yang dipimpin oleh Khomeini yang teokrasi, ayatullah ya, ayatnya Allah nih. Jadi lidahnya dia tuh seakan-akan lidahnya Allah. Jadi ini menjadi teokrasi dan sekarang sudah muak nih mereka dengan mereka dapat berita informasi di sosmed, TikTok apa segala macam kan, terjadi kebebasan orang mau ngapain aja gitu ya. Dan ini terjadi 3 bulan terakhir ini, ada seseorang wanita yang dipukulin sampai meninggal gara-gara dia tidak menggunakan hijab, cuman menggunakan kerudung saja. Dan ini langsung irap karena meledak marahnya, dan itu terjadi di mana-mana, bahkan klergi atau pemimpin agama itu di sana udah mulai diserang, dicopot-copot itu sorbannya dalam segala macam. Ya? Jadi sudah sangat agresif dan video itu sudah di mana-mana. Bahkan kemarin puncaknya sewaktu national anthem waktu Iran melawan Inggris, pemain Iran tidak ada satupun yang menyanyikan national anthemnya, diem gitu. Nah, 4 hari kemudian lawan Wales. Sebagian memejamkan mata, mumbling, nyanyi, yang mana-mana. Ini jadi pertanyaan dunia, kok yang tadinya mereka melawan, terus ternyata mereka sekarang nyanyi tapi setengah hati, mumbling. CNN, Deutsche Welle dan segala macam tuh menyiarkan rupanya revolusi guardnya si Iran itu mengancam keluarganya pemain kalau kamu tidak nyanyi di penjara. Mereka nyanyi dengan terpaksa. Nah, melihat kalahnya itu, rakyat Iran ajaib. Celebrate ya. Kalau kalah. Ya. Terjadi ledakan emosi pada saat timnya kalah, itu malah senang. Karena timnya dianggap timnya rezim gitu kira-kira. Nah, akhirnya sekarang udah mulai agak reda karena hijab jadi dibebaskan pilihan. Jadi kita yang harus di underline ya bahwa sekarang rakyat udah mulai protes ya terhadap keputusan pemimpin, dan ini terjadi juga di kecerobohan pemimpin juga membuat protes. Argentina, sebagian rakyatnya kalau bisa jangan sampai Argentina juara dunia. Soalnya kan karena mereka mengalami inflasi yang besar banget, utangnya berapa ribu triliun, dan ini menganggap jauh di atas tim Indonesia. Jadi timnya rezim gitu. Jadi jangan sampai itu kemenangan di Piala Dunia akan membuat rakyatnya terhibur dan seolah-olah itu adalah melupakan bahwa ternyata pemimpinnya itu parah banget dalam merunning itu seolah-olah Argentina. Curing the pain dari inflasi. Betul. Dan Mas Wei tadi ada negara lain juga yang demonstrasi. Yang menarik adalah sudah hampir 1 bulan ini demo terjadi di China. Jadi China itu ada peristiwa Tiananmen 1989 itu menghantui pemimpin Cina sekarang. Xi Jinping sekarang menghantui. Jadi efek dia menggunakan dengan keras zero COVID policy, di mana benar-benar COVID itu zero, sementara COVID per hari ini di Tiongkok itu sudah hampir sama banyak dengan tahun 2020. Oke. Jadi mereka berusaha dan ada 8 kota sudah orangnya turun ke jalan, bahkan 3 hari terakhir ini turun ke Beijing. Dia kan satu kena lockdown kan. Rakyatnya udah nggak kuat. Seluruh udah bete banget. Nah, suara rakyat itu sudah turun ke jalan, bahwa mereka teriak
turun, Xi Jinping suruh turun, kemudian komunis bubar gitu ya. Terus kami bukan slave, we are citizen gitu ya. Ini udah teriak di mana-mana. Nah, suara rakyat ini agaknya didengar, sekali lagi, agaknya didengar sehingga sudah zero policy-nya mulai dilonggarkan sama Xi Jinping gitu. Jadi tadi begitu suara rakyatnya teriak, menguat, itu sebenarnya demokrasi yang benar gitu ya, demokrasi yang benar. Nah, jadi pemimpin saat ini berusaha mengendalikan, tapi kalau itu melawan hajat hidup, melawan hak asasi manusia, semua orang bergerak. Nah, aku nggak tahu nih, KUHP kita ini melawan hak asasi manusia nggak? Ibu komen, ini kayak degatel dia mau ngomong dari tadi. ini KUHP baper kali ya? Atau gimana sih, perasaan Bawa banget? perasaan banget ya? Iya kayaknya. Marah nggak sih kalau aku ngomong kayak gitu? Tapi benar. Perasaannya siapa? Nah, Nggak tahu nih, karena perasaan gini. rakyat kah? nah, Aku tuh mau bertanya ya, aku mau tanya ya, beliau kan jago ya. Kayak gini, penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap lembaga negara. Tadi kan waktu kita off kita ngomong, apakah lembaga negara sudah punya perasaan? Itu kan jadi menarik. Yang kedua, penghinaan itu apa ya? Karena gini, orang Surabaya misalnya, dulu ya aku punya bos, Jenderal Wisma Aris Menandar. Kalau makin deket sama kita, dia malah makin ngomongin jancok kon gitu kan. Nah, tapi jancok kon itu bukan negatif. Iya, makanya tapi buat orang lain ada yang bikin orang marah. Dan orang ibu juga Sunda dipaksa bisa memahami beda. Kalau pakai ini pakai di kanan ya. Iya, seluruh anak buahnya harus begitu. Betul, harus begitu. Tapi itu melanggar hak asasi juga. Biasa aja. We do it lah. We adore him so much. I know Nah, him. beda dong ya. I love Makanya, him so much. iya, makanya I adore him so much. Nah, jadi ini aku tuh banyak bertanya-tanya ya. Terus termasuk gini, ini kan reaksi udah macam-macam. Memang sih betul ada yang bilang begini, ini kan hak Indonesia mau bikin apa juga terserah loh. Tapi kan kita nggak hidup di dalam ruang hampa, kecuali tadi mau jadi negara tertutup lagi, terserah aja mau ngapain, betul nggak? Jadi itu aku heran, nanti kalau kita apa ya, bisa tiba-tiba kita dianggap menghina presiden kah? Atau menghina lembaga yang sudah punya perasaan per hari ini diberlakukan, ya kan? Terus menurut aku nih ya, tentang kumpul kebo lah, terus ya, aku jadi nggak ngerti, ini sebenarnya ngusulin itu siapa? Karena aku jadi nggak ngerti, kita udah kurang kerjaan kali ya? Itu kan ranah pribadi kan? Kita tuh udah kurang kerjaan banget. Aku nih ya, kalau aku boleh bikin undang-undang, Mas Wowi, yang gua mau bikin tuh gini, undang-undang ketika sebuah orang menteri melakukan sebuah program, kemudian program itu ternyata malah membangkrutkan negara. Atau ternyata undang-undang ketika misalnya gegap gemita dibangun sebuah apa nggak ngerti gue, ya kan? Ternyata itu memakai uang rakyat dalam kita mesti bikin ini nilainya. Misalnya berapa dalam dolar biar gampang ya. Ada hukuman. Ada hukumannya juga mundur. Pertama mundur, kedua ada berat, ada bobot. Jadi di atas 100 juta dolar, di atas 700 juta dolar, ya gitu-gitu misalnya. Ada range. Oh kalau dia 1 juta dolar, dia 990.000 Bu. Gue kan tukang gintung. Iya kan, gue kan cuma ngasih contohin. Nanti kalau pas gue sebut angkanya langsung tahu yang gue maksudin apa salah lagi gue. Bener nggak? Iya kan? Jadi gue juga hati-hati. Dari tadi tuh gue ngontrol itu. Nah, jadi maksud aku kenapa yang jadi tiba-tiba soal kumpul kebo? Soalnya ini aku sih bukan juga pro kumpul kebo, tapi apa kita tuh udah punya kemampuan surveillance gitu? Tiap rumah, tiap tempat anak adom mahasiswa, tiap apa kita kasih surveillance, kita ngawasin. Hotel tiap kali harus ada surat nikah. Orang-orang asing di mana hal itu adalah hal biasa ya. Atau misalnya sekarang kita yang Indonesia pacaran sama orang asing yang dia nggak menganut ini, gimana ceritanya? Dan itu yang celakanya sekarang itu udah mulai respon kan. Saya dengar Australia udah mengeluarkan travel warning. Oh maksud sih, hanya gara-gara ini aja? Karena kita mau dianggap jadi negara apa, fundalism ya? Apa namanya? Apa ini negara tertutup tadi? Negara yang jadi menjalankan agama dengan ekstrim gitu loh. Fundamentalis. Dianggap jadi fundamentalis berat gitu. Jadi kita dianggap radikal gitu. Maksudnya jadi kader kan kita lihat ya. Satu level kali, hampir gua nggak tahu juga. Makanya kita mesti diskusi nih. Saya dengar UN juga ada bereaksi ya Bu ya? UN bereaksi karena ini mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi keturunan, mempengaruhi berindikasi ya, mempengaruhi hak perempuan, kemudian anak dan lain-lain. UN bereaksi loh, udah bukan cuma Australia, United Nations. Mungkin gini, kita tuh secara prinsip memang UN setuju juga ngapain bereaksi ke kita. Sebenarnya UN bereaksi kita KUHP ini, ngapain dia nggak bereaksi si Zelensky bunuhin rakyat sama wanita dan rakyat. Kalau baliknya ke sana lagi. masih belum puas. Maksudnya gini, secara prinsip ini sebenarnya kita
apa ya, setuju lah. Ada poin yang kita setuju. Maksudnya kumpul kebo apa segala macam itu setuju. Tapi ini begitu jadi undang-undang. Setuju. Kumpul kebo. Ngawasinnya gimana? Pidana ini setuju. Tapi maksud gini, kenapa pertanyaan gue cuma sederhana. Cara ngawasinnya gimana? Teuing itu mah bukan urusan gua. Bukan, ini negara udah mesti pakai negara yang super. Oh, bentar lagi ada intelijen dan kamera CCTV di mana-mana kali ya. Harus begitu. Kalau enggak ini undang-undang nggak bisa jalan dong. Kita kan belum baca pasal demi pasal ya. Ini mungkin ada delik aduan atau apa gitu. Tapi kalau kumpul kebo enggak, yang delik aduan itu penghinaan lembaga negara. Iya. Itu delik aduan. Saya kemarin masalah hubungan antara laki perempuan pun diatur harus normal, nggak boleh yang di luar dari yang tidak normal, termasuk yang suami istri. Yang Kama Sutra di bawah. Nah, itu padahal penemuan Kama Sutra itu kan sebuah penemuan peradaban, betul nggak sih? Larinya ke sana ini. Ilmu merayap. Kacau. Sensor. Ibu Kodi itu ternyata liar juga imajinasinya. Kalau saya safety player Bu lah ya. Gitu ya, daripada patah tulang ya. Daripada patah tulang. Tapi kan ada imajinasi orang ya. Betul. Kalau setuju sama setuju. Tapi ini kalau katanya termasuk udah suami istri pun kalau melakukan yang tidak normal, sorry ya kalau saya salah mengutip. Kalau istrinya ngadu, tapi normal tidak normal itu kan tergantung. Selera kan? Selera. Benar. Jadi udah ketahuan alirannya kayak apa ya? Bukan. Aku ngomong begini ya. Ketika kita bikin undang-undang, kita tuh wajib menegakkan dong. Kecuali kita buat bahan tertawaan, bener nggak? Justru kita dilihatnya berbeda nih. Kita lagi meyakinkan pemerintah, yakin nih bisa ngawasin. Yakin gue gak akan masuk kamarnya Wowi, gitu kan? Apa kita vice versa kan? Come on. Iya. Akhirnya terlalu nyaman lah. Ini ngerjain sesuatu terlalu receh, itu yang kita bilang udah terlalu receh. Ada pidana santet loh itu. Gimana ngebuktiinnya sih? Gua nggak tahu nih dunia maya begini, dunia abstrak begini. Ini bukan maya, ini abstrak. Secara buktinya apa? Secara tapi ya ini kalau ini berlaku nih ya, gua rasa para pejabat kita pada mental semua nih. Bukannya pada santet. Siap semua. Kalau tentang berita bohong gue setuju. Tidak boleh menyebarkan berita bohong. Kalau itu gue setuju. Dan kita undang jelas jadi rakyat Indonesia. Termasuk buzzer ya. Buzzer yang mengirimkan berita bohong, posting berita bohong kita setuju. Kalau bisa itu berlaku mundur. Karena gue dikenain hoax gila-gila. Kalau itu saya usulkan berlaku mundur Pak Presiden. Berlaku mundur. Jadi bukan tuh sekarang. Kena hoax gila-gilaan banget ya. Berlaku mundur, gue dukung. Tapi kalau Mas Bowi, hater itu buzzer dipelihara. Jangan. Ini berlaku kecuali Bosman. Dia tiap kali diserang followernya naik. Jadi dia malah senang. Gue begitu curhat. Mas, kenapa gue jadi diserang gini? Tenang. Kalau nggak ada penyerang nggak enak. Kalau ada hater banyak itu hati nge-like banyak Bu. Oh gitu ya? Iya. Tapi kita nggak terbiasa kan. Kita akademisi. Mas Bowi kan gue nggak tahu dia. Alirannya beda. Jadi beda. Gini, tapi kalau terus vandalisme itu art loh. Kalau jadi mural, art banget. Jadi mural. Ya mural bukan vandalisme Bos. Tapi tinggal diarahkan maksud aku. Tinggal diarahin jadi seni. Ya, gue mah setuju kalau tembok gue dicoret-coretin, gue udah ngecat dicoret lagi. Kan? Enak aja ya kalau bagus, kalau kagak. Oh, kalau kagak berarti. Iya. Kalau ini gue berdebat, ini debatable lah. Apalagi. Maksud aku ini terlalu receh dan ini bagi mata internasional. Jadi gini, kita buat tadi seperti Mbak Koni bilang, kalau buat keputusan itu yang membeli efek positif gitu ya. Dan bisa applicable, bisa diaplikasikan. Takutnya aku nih, ini undang-undangnya keluar nggak bisa aplikasi Pak. Wah, kalau soal kumpul kebo, potong kuping aku deh. Emang kumpul-kumpul cuma bisa di mobil, bisa maksudnya bisa di kamar, di mobil, di mana juga bisa. Mau lu kejar ke atas gunung, orang kumpul-kumpul di atas gunung. Ini nyalain aja. Ini pengawasnya dapat tambahan nih Bu. Lah makanya ini mau surveillance total. Kita nanti polisi ada aja masih kurang ya kan. Satgas pengontrol kumpul-kumpul. Mungkin ada satgas. Coba. Terus ini ya, vandalisme itu dimasukkan dalam bentuk kenakalan. Berarti kita nggak boleh nakal lagi. If nakal berpikir kita bisa ditangkap tahu. Oh benar juga. Ini nakal nih kita nih. Kita nakal loh. Kita nakal loh ini. Kita mencoret otak orang kita. Nah itu kita memvandalisme otak orang saat ini, benar nggak? Kacau nih. Benar nggak? Aduh, apalagi dia jadi ini serius loh ini kita bahas. Kita mesti undang ahli hukum. Kenapa kita ketawa-ketawa ya? Oh nggak tahu ya. Kenapa karena kita ini kurang bisa diaplikasikan? Sebaran ajaran komunis kita setuju lah. Gimana ya? Tapi kalau komunis sebenarnya kewajaran komunis itu apa? Kenapa cuma Marxis dan Lenin ya?
mau isme juga ada. Banyak hal yang nggak cocok sebenarnya. Khilafah? Sorry nih, gua hanya sekedar kan masalah ini. Karena pasal 188 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara. Jadi di luar Pancasila, jadi jangan cuma tulis komunis dong. Harusnya sebar ajaran yang against ideologi negara gitu harusnya. Jadi bukan cuma komunis, apa saja yang against ideologi negara. Itu lebih pas. Lebih pas. Jangan spesifik. Kita sih nggak diundang ya. Ini yang bikin siapa ya? Harusnya ngundang Dewan lah. Ini inisiatifnya dari Dewan nih, disahkan oleh pemerintah. Saya nggak tahu dari mana usulan begitu draftnya dari mana. Sorry kalau kita salah ya. Ini hukuman koruptor turun. Itu dari 4 tahun jadi 2 tahun, jadi cuma 10 juta. Saya nggak ngerti kenapa yang koruptor seakan-akan ini memang tempatnya korupsi. Makanya saya bilang ini kayaknya belum pernah sayangnya gue nggak menjabat gitu ya. Ini kayaknya belum pernah dalam sejarah pemerintahan segitu mudahnya korupsi. Maksudnya saya mau nggak jabat nggak sempat korupsi? Kalau gue jabat kan gue jadi ikut bagian dari mereka dan mendukung. Ayo setuju gue gitu. Gue nggak kebagian gitu. Jadi kebagian jadi pejabat. Gue pernah tapi lo nggak manfaatin. Ini true story. Gue inget nih. Gue mau mencoba nakal waktu dia menjadi di TVRI. Gue nakal nih. Gue nakal tuh begini. Gue ngelihat ini ngomong open di publik aja karena ini cerita tentang dia. Jadi gue ngelihat ada cuan di dalam TVRI. Di dalam TVRI, yaitu gimana kalau data-data yang lama gue digitalkan. Digitalkan tuh dalam artian kayak dulu ada Tino Sidin, dulu ada siapa Unyil. Terus mari berbahasa Inggris tuh siapa? Gue lupa tuh. Terus keluarga Cemara. Nirina. Ubay. Nirina Subaya. Terus itu terus Yus Badudu. Mari menggambar Tino Sidin dan sebagainya. Itu kalau sekarang kan kalau tak digitalin, mainin ke YouTube, kan kita nanti dapat AdSense. Betul. Nah modal gue sekitar 10 miliar bro, gue modal gue balik 50-50 sama di TVRI ini. Enggak, sama TVRI-nya. Oh gitu ya. Dia mah nggak mau gitu ya. Oh dia nggak mau. Terus dia bilang nggak bisa bro, lu harus tender. Iya dong. Itu dia bilang. Terus gue bilang, udah kita set aja tender, nggak bisa, harus jujur. Gue bilang bro ini cuan bro, bener nggak? Kali aja nggak bisa. Bayangin. Itu kalau sekarang kita mainin itu jutaan viewer bisa ambil cuannya berapa gitu kan? Dan TVRI juga untung, tapi kan gue juga ikut untung, bener nggak? Dia nggak kasih loh. Nggak ya. Nah, tapi entah bagaimana gue bilang dalam hati waktu itu bilang, bro gila ini opportunity, ya udah lewat. Tapi dia menegakkan kebenaran. Bayangin, ini kita bisa kong kali kong dan gue true story. Kalau ini gue ngomong beneran ini karena dia menegakkan kebenaran. Jadi integritas itu adalah integrity. Integritas adalah kalau itu kita do the right thing when no one see. Ya betul. Keren kan? Gue tuh udah malas ngomong TVRI bro. Kita lanjut aja lah. Oke. Enggak, ini cuma cerita lu nya. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini katanya. Oke, hukuman mati. Kita bisa berdebat loh. Ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau nyawa dia ngambil nyawa, kita harus ambil nyawa. Ya. Itu nyawa dibalas nyawa. Daripada nyawa. kita mahal-mahal balas kita liatin pengadilan panjang pendek udah kayak drama Korea juga lewat ya kan. Udah pokoknya lu matiin orang, ya lu mati. Udah selesai. Gitu ya. Terus kalau korupsi, nah ini menarik nih. Korupsi di atas 10 miliar mati kalau gua. Kalau gua ya 9,9 aja. Iya makanya bebelah aja. Jadi begitu korupsi gede bebelah gitu ya. Setuju. Karena dia merugikan masyarakat, dia membunuh masyarakat indirectly sebenarnya, benar nggak? Korupsi. Kadang-kadang jahat sekali. Apalagi mengkorupsi misalnya untuk membantu menyelamatkan orang, dikorup ya bu. Untuk membantu orang itu jahatnya luar biasa. Jadi korupsi sebenarnya hideous. Jadi kejahatan super. Sebenarnya kategorinya, tapi entah kenapa di sini kan harusnya hideous crime, kejahatan luar biasa korupsi itu. Tapi di Indonesia kayaknya kejahatan kayak maling ayam aja, kejahatan korupsi itu. Dan inilah yang kemarin kalau nggak salah ya ada beberapa orangnya termasuk Pak Gita juga, gue nyebut sorry bro. Ya kalau kita mau maju ke depan ini masalah korupsi ini harus kita take care, kita perhatikan dengan benar ya. Karena kan masalah penegakan hukum, penegakan aturan, kepastian hukum itu adalah yang dibutuhkan oleh para investor kan? Kita sepakat. Itu yang, nah jadi balik lagi. Jadi kalau hukuman mati, gue setuju. Jadi
korupsi di atas 10 miliar dan utang nyawa bayar nyawa. Dah selesai itu aja tuh hukuman mati. Ya, jadi dan Mas Wai punya data yang mengesahkan berapa lama? Kemarin itu RUU ini menjadi undang-undang disahkan hanya 18 orang yang hadir, tapi dari semua fraksi karena semuanya tanda tangan, gitu ya. Lengkap fraksinya. Fraksinya lengkap. Jadi saya pikir ya sudah kalau anggota DPR setuju dengan hal-hal tapi seperti ada yang WO kalau nggak salah, ada walkout ya. Nggak tahu kayak dari itu. PKS kayak kalau nggak salah. Nggak tahu. Tapi kalau ini berlaku 3 tahun, kita kayaknya masih banyak ruang untuk memberi masukan. Can you check apakah seluruh partai, kayaknya partai yang gue sebut kayaknya walkout. Oke, jadi nanti kita lihat nanti teman-teman kan nanti kita lihat ininya suratnya. Terus ini mungkin saya nggak tahu apakah ini berlaku sekarang atau masih kalau mau nggak salah, di-challenge. saya dapat tadi ini ya ada artikel Ketua Komisi 3 Bambang Urianto mengatakan bahwa ini berlakunya 3 tahun setelah disahkan. Jadi udah disahkan tapi punya waktu 3 tahun. Jadi challenge. Jadi DPR memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mereview dan mengkritisi. Jadi kita juga ini kan mereview dan kita mengkritisi. Mereview, ya. Jadi oke lah gitu. Jadi menurut saya ya udah harus kita manfaatkan juga. Menurutku yang personal dihilangkan deh, yang personal. Kalau yang masalah berefek sosial mungkin iya, itu pendapatku ya. Ya. Yang personal. Atau gitu. yang terlalu baper gitu. Karena perasaan ini kan susah. Abstrak ya baper. Jadi saya jadi presiden, saya dibilang sontoloyo lu, gue mah nggak tersinggung. Terus yang ada hubungannya dengan hak asasi manusia ya, itu barangkali we have to respect that. Haruslah kalau kita menghormati hak asasi manusia, kenapa masuk terlalu jauh? Apalagi kita adalah jadi bagian dari negara internasional ya, kita bagian dari dunia ya kan. Tapi gini lah, kalau gini aja lah, kalau saya cuma mau ngomong nih, kalau mau diberlakukan ya kalau mau diberlakukan beneran nih, tolong izinkan kami bertiga bikin public surveillance dan drone. Jadi saya mau mengawasi semua orang di mana. Minta drone, public surveillance, minta kamera, bener nggak? Iya, drone-nya kecil doang, yang segede-gede laler. Jadi lu dimanapun bisa gue cari. Udah kita bikin itu aja deh. Gue ikutin aja Wowi kemana dia pergi. Nah, itu. Nggak, kalau ini nggak mungkin jalan tanpa surveillance yang sangat-sangat ekstrim. Itu aja kalau aku ngelihatnya. Yang masuk-masuk, yang pribadi ya. Jadi waste dong, jadi sia-sia dong. Ya makanya kita kasih tahu Pak supaya nggak sia-sia. Kalau nggak salah tuh delik aduan Bu. Yang untuk delik aduan tuh yang penghinaan terhadap presiden dan penghinaan juga lembaga negara. yang hubungan yang tadi. Tapi kalau hubungannya ya? Iya ya. Oke. Loh, iya loh. Oke. Sekedar. Termasuk yang mengadu orang bertiga, ada yang kumpul kebo barangkali ya, barangkali. Karena saya sungguh sorry banget saya belum baca detail. Iya, kita juga pasal karena aku nggak kita cuman komen euforia aja. ini terus kita baca judul-judulnya keren kali untuk kita diskusiin. Betul, gitu dan kan. kita kan menunggu pandangan para. Nah, termasuk silakan komen-komen sahabat semua ini kan sampaikan aja, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya, menarik nih. Kira-kira tentang LGBT apa, tentang kumpul kebo apa, itu kan juga menarik, tentang Kama Sutra yang sebenarnya adalah bagian dari situasi. Kok kalau Kama Sutra nggak ikut-ikutan? Biar ini yang dua ini aja gitu. Aduh, tapi ya bagaimana kita merespek apa juga yang dilakukan oleh suatu negara juga kita harus akuin juga ya. Kayak ternyata kemarin Rusia kalau nggak salah mengeluarkan undang-undang anti LGBT. Tentang LGBT. Ya. Karena menurut Presiden Putin di pidatonya dia betul-betul sangat mempertahankan kehidupan keluarga. Kan dia sangat respect terhadap family ties, family life. Putin, tambahin aja. Putin itu alpha male banget. Siap. Apa itu? Nah, terangin. Nggak tahu dong karena dia adalah alpha female. Jadi alpha male itu amigdala. Iya, alpha male itu memang man superior banget. Kayak Soekarno tuh alpha male gitu. Dia memang he-man banget gitu ya. Nah, dia gender itu cuma ada cowok dan cewek dan family value nothing in between. Terus family value dan family ties-nya dia tinggi sekali karena dia kan ortodok kan. Iya. Iya kan? Dia bukan, sekali lagi, dia memang dibesarkan di Uni Soviet era komunis, tapi dia sendiri adalah Kristen Ortodok gitu. Sejati. Dan karena ke Presiden Putin lah, semua tadinya gereja-gereja yang sudah menjadi kafe, jadi kolam renang, semua. Dia tuh orang agamis banget loh sebenarnya menurut aku. Ya kan? Dia menormalkan sekarang gereja jadi gereja. Sangat balik lagi semua kembali jadi posisinya memang gereja gitu. Makanya sekarang makin indah, termasuk masjid-masjid.
Makanya Islam di sana tuh sangat hidup karena masjid-masjid itu jadi mewah sekali. Masjid yang ditemukan Bung Karno, yang diminta Bung Karno dulu buka. Saint Petersburg. Masjid biru itu yang di Saint Petersburg. Itu indah sekali. Itu kan jasa Presiden Soekarno. Teman saya kan banyak orang Chechen ya. Chechen. Di sini. Wow, luar biasa. Jadi muslim yang taat. My business partner Chechen. Siapa? Ruslan. Makanya itu kan namanya Ruslan Israfilov. Dihargai banget dihargai banget. Nah, religion di sana dihargai banget dan value kan banyak orang pikir Bu, kalau negara komunis itu kan tidak mengakui agama, padahal kita salah. Makanya betul, tadi aku tanya sebenarnya kita tuh komunis tuh apa sih definisinya di abad sekarang? Tolong keterangkan, karena yang dibilang negara komunis menurut aku malah sama sekali apanya sih yang komunis gitu loh. Paham aja kali. Paham. Yang komunis itu dipahami komunis yang saat ini secara umum adalah mereka ateis, tidak bertuhan. Ya dipahami, padahal kan tidak. Mereka bertuhan. Makanya yang dimaksud komunis yang ini. Tapi bahwa Tuhannya mungkin beda sama kita ya? Itu komunis yang dimaksudkan ini kan harus didescribe. Tapi itu makanya, saya memahami ini komunis yang tidak bertuhan. Saya setuju itu harus ditiadakan gitu ya. Karena di Cina yang kita tahu komunis, kita kan negara komunis. Punya agama juga di sana. Itu kan agama. Ada yang Muslim, agamanya beda dengan kita, ya kan? Dan agamanya beda dengan kita. Walaupun banyak yang Konghucu mungkin ya. Yahudi banyak, Yahudi juga banyak di Cina. Itu kita sekali lagi secara paham komunis yang sekali lagi saya spesifik sekali. Saya sangat anti dengan komunis yang PKI kemarin. Yang komunis yang tahun 49 mencoba menggulingkan Indonesia, terus kemudian tahun 65 komunis ala Soviet waktu itu, dan komunis ala Mao itu saya menentang kalau itu. Nah, sekarang ini Francis Fukuyama, nih temennya brother Gita ini, yang di kampus Stanford yang depan-depanan, dia bilang bahwa brother Gita tuh Gita Wirjawan. Komunisme is die di tahun 91 pada saat Soviet kalah dengan dengan Afgan dan lain sebagainya. Nah, Mao ini versi saya adalah Xi Jinping adalah New Mao. New Mao Zedong. New Mao Zedong. Jadi dia akan membawa aliran Mao di dalam. Jadi gini, kalau mau ngebayangin, Mao itu ibarat Partai Demokratnya Amerika, di mana semua heavy on government, semua pemerintah. Kemudian Deng Xiaoping adalah bapak reformasi ekonominya Cina. Di mana Deng Xiaoping, Jiang Zemin, dan Hu Jintao adalah partai republiknya yang pro swasta. Apa swasta. Kapitalis. Nah, Xi Jinping akan membawa kembali lagi ke New Mao dengan demokrasi apa government, apa disebut heavy on government. Semua pemerintah. Karena itu bilioner sekarang dipajaki, ditarik semua hartanya segala macam. Jadi ini kita melihat bahwa Mao baru gitu ya. Ini Xi Jinping. Jadi kalau kita meniadakan tidak komunisme ini, gue bisa challenge nih. Xi Jinping ini komunisnya balik ke Mao nih, gitu kan? Ini kalau ini mau diterapkan, ya kita nggak kerja sama Tiongkok yang sekarang, gitu. Dari ideologinya, karena ideologi dia akan mengganggu ideologi Indonesia. Kan yang ditakuti itu adalah dengan adanya 150.000 orang Tiongkok di Indonesia akan membawa ideologi mereka ke Indonesia mulai ditulari. Dia mah kejauhan ya konspirasinya, entar pada orang kepada kesini. Begitu ya? Iya, kejauhan dan tuduhan-tuduhannya makin besar. Tapi memang banyak tenaga kerja China di Indonesia. Oh, kalau itu ya, jangan salah. Kalau aku lihatnya begini, aku tuh waktu ribut-ribut soal kereta api, aku kebetulan sedang sekolah di China kan. Jadi aku tuh ke museum kereta api itu. Jadi kan setelah pembangunan manusia terbang ke bulan, keajaibannya Cina itu adalah menembus semua daratan Cina dengan kereta api. Itu semua orang bilang nggak mungkin. Ilmu perkereta apian itu bilang nggak mungkin. Dia buktikan. Jadi ada pride. Siapa pertama mereka? Mereka tuh tentara zeninya Cina, oke? Nah sekarang mereka itu punya paspor khusus, Pak. Jadi mereka yang pekerja itu punya paspor khusus. Paspor mereka bukan paspor biasa, karena mereka paspor pekerja. Itulah yang diduga. Nah pertanyaan aku begini, pertanyaan gue begini sederhana aja. Kan kalau kita tidak terjadi TOT, ya kan? Itu kenapa? Apakah waktu kontrak kita nggak ngomong, misalnya nih, oke kita kerjasama nih. Kalau ngomong suka disingkat TOT itu transfer of technology. Oke. Teman-teman kita nggak ngerti. Aku selalu mau orang semua pintar. Nah, gue selalu positive thinking. Nah terus udah gitu, mereka tuh
kalau aku waktu itu ya, aku akan tanya, oke, harus komposisinya sekian-sekian. Anda harus di tempat kita sekian-sekian, mengajar orang sekian-sekian. Gue belajar ini dari teori gue di defense. Kalau kita industri pertahanan kan begitu. Kita kirim orang dulu, orang itu belajar, nanti pokoknya jelas semuanya. Nah, jadi masuknya 150 kah, 200 kah, whatever number itu, sebenarnya karena kesalahan kita juga kali. Kenapa kita nggak log dari awalnya? Untuk itu nomor satu. Nomor 2. Setahu aku mereka itu mengukur kemampuan karyawan itu udah per detik, Pak. Jadi 1 detik berapa skrup masuk? Ini contoh sederhana ya. 1 detik berapa skrup masuk? 1 detik berapa skrup masuk? Kita ini kan banyak breaknya, Pak. Masalah kerja itu banyak santainya. Nanti break, gue nggak bilang nggak boleh ya. Gue cuma bilang kita realistis aja nih. Kita break sholat apa tuh antara duha ya, yang jam 9-an tuh. Oke. Terus duhur, terus asar, ya kan? Itu 3 kali break, belum tambah makan siang 4 kali. Itu diperhitungkan oleh mereka ya? Mereka bukan nggak boleh sholat, tapi menurut mereka kalau sholat ya sholat aja. Lah kita kan banyak plus-plusnya, Pak. Abis sholat, sebelum sholat ngerokok, habis sholat ngerokok. Ini apa adanya nih aku ceritakan. Nah itu kalau dilihat per detik tadi udah berapa skrup nggak bisa dipasang dengan tepat. Nah kalau kita mau lihat itu sampai sedetil itu harusnya. Jadi jangan cuma accuse aja gitu kan. Termasuk ini satu tadi transfer teknologi sama transfer knowledge tadi, transfer skill tadi. Ini yang harus dibudayakan ini. Sama satu lagi menurut saya transfer dari etos kerja. Etos itu maksudnya etos kerja, Bos. Saya tahu nggak, teman saya itu ada diminta. Ini si Felix, bro, you know him. Dia itu diminta oleh Jack Ma untuk membuat Alibaba.com di Indonesia. Ya, Alibaba itu dibuatkan fundamentalnya kan lah UKM. Iya, UKM. UKM tuh, UKM Cina. Di Cina itu adalah one village, one product tuh. Kalau ahli bikin payung semua. Iya. Sebenarnya Indonesia udah coba duit sepatu. Nggak bisa, Bos. Nggak bisa. Karena orang kita itu, banyak pekerja kita itu, UKM kita itu ditambahin kerjaan aja nolak. Terlalu santai bagaimana? Ya, ya. Mereka kalau Sabtu Minggu kalau dagdutan nggak mau kerja tuh kadang-kadang. Ya ini kritik aja nih. Dan kalau ditambahin pekerjaan kadang-kadang kualitinya turun. Jadi kalau kita lihat saya pernah ke China. Waktu itu saya dagang zirkon, Bu. Saya baru kaget tuh. Zirkon. Puya tuh kata orang Kalimantan. Jadi di sana itu kan kita lihat jalan tolnya kemana-mana. Betul. Ya, dan kemudian pabrik-pabrik, di samping pabrik pasti ada flat. Betul. Mereka tinggal di flat. Itu kalau dapat order malam-malam jam 1 mereka turun. Mereka turun bekerja udah kayak robot. Jadi saya pikir etos kerja sih yang harusnya menular ke kita. Saya itu setuju bahwa Tiongkok adalah manufakturnya dunia. No doubt, gitu ya. Itu no doubt karena itu memang Tiongkok. Kalau saya sebagai nation building atau mengingatkan orang adalah yang saya tidak setuju adalah cara kita bernegosiasi berbisnis dengan Tiongkoknya. Kebanyakan lebih maunya Tiongkok. Jadi kalau kita hitung nih, untungnya dia lebih banyak dari untung kita. Nikel ya. Iya. Tadi balik ke aku bilang juga, jadi pada saat agreement aja kita kuat-kuatan, betul nggak? Pada kita saat harus awal. ya udah kita ke depan untuk urusan ini, saya pikir kita harus kita ulangi. Jadi masalah KUHP, balik-balik ya. Jadi sekali lagi, ini cuma awalan respon dari banyak sekali yang minta kita membahas ini, dan respon juga dari dunia internasional barangkali juga karena mungkin kita kurang detail membaca. Jangan-jangan nih kita simpulkan, kita komentar juga salah. Jadi ini adalah semacam apa ya? Semacam awalan, silakan Anda memberikan masukan, silakan Anda merespon, dan kemudian mungkin akan episode selanjutnya kita akan membahas ini. Dan jangan lupa, Ketua Komisi 3 memberikan waktu 3 tahun, silakan masyarakat mereview dan mengkritisi. Ya, silakan kita kritisi. Pokoknya intinya kalau kita ini, undang-undang dibuat itu untuk dijalankan. Betul. Jadi ketika perangkat untuk menjalankan itu tidak bisa, ya berarti nggak bisa dijalankan. Nah, bagaimana membuat itu perfect itu kan? Betul.